Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Neo-Keynes dan Pasca-Keynes pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, di sini penerus ajaran Keynes yang tergolong neo-Keynesian sering disederhanakan menjadi Keynesian yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi atau business dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Pandangan-pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori-teori determinasi pendapatan Keynes yang disebut dengan New. Karena teori-teori Keynes tersebut sudah banyak diperbarui berdasarkan penelitian empiris yang baru. Yang pertama materinya ada tokoh-tokoh Keynesian. Yang pertama Alvin Harvey Hansen. Buku Hansen ketiga, A Guide to Keynes, sangat berjasa dalam penyebaran luas pemikiran-pemikiran Keynes oleh beberapa kalangan, termasuk kalangan ahli ekonomi sekalipun. Pemikiran itu terlalu sulit dicerna dari buku aslinya, The General Theory. Dalam buku tersebut, Hansen menyusun pemikiran-pemikiran Keynes dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis dari buku aslinya sendiri. Dua, Simon Gusnells. Berkat jasa Gusnells, pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes dapat diwujudkan secara kuantitatif empiris. Hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, dan inflasi, serta harga-harga dapat dikaji dan diamati menurut analisis kurun waktu atau time series analysis. Yang ketiga ada John Hicks. Hicks telah berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya yang sangat besar ialah kemampuannya dalam menerangkan teori-teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Hal ini dapat diikuti dari salah satu karyanya, Value Capital, pada tahun 1939. Dalam tulisannya yang lain, Mr. Keynes and Classic Suggested Interpretation, pada tahun 1937, Hicks membandingkan ajaran Keynes dengan ajaran kaum klasik secara sangat gemilang. Karya ini tidak hanya mampu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan sistem Keynes, tetapi juga memungkinkan kita untuk mempelajari teori-teori pra-Keynesian secara lebih akurat. Keempat, Wassily Leontief. Leontief dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang kemudian ternyata menjadi sangat berguna untuk berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input-output pangan menggunakan analisis input-output yang dikembangkan oleh Leontief tersebut. Kegiatan dan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dapat dilihat lebih jelas. Kelima ada Paul Samuelson pada tahun 1915. Seperti halnya Hansen, Samuelson juga berjasa dalam memperluaskan dan mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes. Ia pun melengkapinya dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih luas, jangkauannya dengan pendekatan matematika. Dalam ekonomi, Samuelson secara gemblang memperhatikan bagaimana pandangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro atas jasa Samuelson. Banyak negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk Indonesia yang oleh beberapa kalangan justru dinilai terlalu terbuka untuk suatu negara yang sedang berkembang. Atas dukungan dan bantuan dari pakar-pakar yang disebutkan di atas, baik dari kalangan New Keynes maupun Pasca Keynes, maka selama beberapa desuarsa, khususnya sejak Perang Dunia Pertama,
Hingga tahun 70-an, perkembangan ilmu ekonomi berlangsung di bawah dominasi pandangan Keynes. B. Teori maksudnya materi selanjutnya ada teori gelombang perusahaan atau business size. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi atau siklus ekonomi ini telah dibicarakan antara lain oleh Ricardo dan Stuart Mill. Namun, pembahasannya dilakukan secara selintas. Mengapa diskusi tentang fluktuasi ekonomi ini hanya dibicarakan secara sambil lalu saja? Hal ini antara lain disebabkan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapatan klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan-guncangan dalam perekonomian. Kita mengetahui bahwa seandainya permintaan selalu seimbang dengan penawaran, fluktuasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, pasti akan segera mereda. Dalam perekonomian yang seimbang, gerak naik turun pendapatan nasional tidak akan terjadi. Dengan demikian, teori tentang fluktuasi ekonomi jelas tidak begitu diperlukan. Menurut Launder menyatakan, pendapatnya tentang analisis determinasi pendapatan Keynesian berupa tekanan utama pada ketidakpastian yang melekat dalam sistem kapitalis dan peranan investasi. Pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi mendapat perhatian yang lebih serius pada era sesudah Keynes. Mengapa pakar-pakar ekonomi sesudah Keynes? Membahas teori fluktuasi ekonomi secara lebih mendalam? Alasannya, mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan apa hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak stabil. Perlahan terhadap materi selanjutnya ada teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan dan perkembangan pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan baru. Perhatian terhadap pertumbuhan dan pembangunan terutama pada di negara-negara berkembang semakin marak berkat pengaruh ajaran Keynes yang menginginkan campur tangan pemerintah. Dalam proses pembangunan permodalan, teori-teori dan konsep yang digagas Keynes, banyak negara berkembang ikut aktif terlibat dalam proses pembangunan. Sebagaimana diketahui, negara-negara ingin lebih cepat mengejar ketinggalannya dari negara maju. Salah satu pantas yang dipercaya bisa ditempuh dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang melaksanakan industrialisasi. Baiklah, materi yang terakhir ada kebijaksanaan fiskal vs moneter. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynes yang diikuti oleh para pendukungnya menganggap kebijaksanaan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang yang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi adalah kebijaksanaan fiskal. Misalnya, dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, kaum Neo-Keynesian percaya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila materi saya banyak kesalahpahaman atau yang saya sampaikan belum konflik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.